Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء والهدى والبلاء على الخير بوجهه ومرضاته وقضيه صالحا حضرة المحترمين قرآن علماء para masyayikh, para sepuh-sepuh, para rekan dan rekan kita Ibnu yang sangat-sangat saya muliakan. Bapak Ketua atau Mas Ketua? Mas Ketua Ibnu, Mas Zidan, kalian Mbak Ketua IPBNU, Mbak Iva, hingga Allah tani-tani sekitar musola Waqaf Al-Fatah, hingga Allah Ketua Takmir musola Waqaf Al-Fatah. Pertama, moga marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT, kenikmatan diciptakan oleh Allah, kenikmatan dijaga oleh Allah, kenikmatan diberi kesehatan oleh Allah, kenikmatan dicukupi oleh Allah, dan yang terutama kenikmatan kita diberikan hidayah oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita agama Islam, agama yang sangat indah, agama yang sangat menarik, agama yang sangat damai, yaitu agama Islam, agama Islam. Yang dimuliakan Allah, Ketua Takmir Musola Al-Fatah Dusun Godok, Desa Kedondong, Kecamatan Turangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Negara Republik Indonesia. Ingkang dimuliakan Allah, kula matur suwun sangat sampun diizini pengawasan rutin datang musola Al-Fatah menika, dan juga sampun diparingi pasugatan. Matur suwun sangat, jazakumullah khairan. Berarti kegiatan Ibnu IPBNU ini kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang tidak merugikan negara, kegiatan yang positif. Karena dalam kegiatan Ibnu IPBNU ini kita di samping berpikir bersama, kita juga melakukan doa bersama-sama dan kirim doa untuk para leluhur, para juang, dan para ahli kubur kita semua. Dan juga dengan kegiatan seperti ini, teman-teman terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Alhamdulillah.
Dan bukan hanya itu, kegiatan ini juga terdapat ngaji. Ada ngajinya yang di situ ngaji adalah transfer ilmu. Tidak ada bayi yang terlahir langsung berilmu, tidak ada. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ngaji, belajar, sekolah, karena tidak ada bayi yang terlahir langsung bisa baca. Ono bayi lahir langsung buka HP viral. Ono bayi nembe lahir buka laptop, tekan tombol on off. Itu juga tidak mungkin. Maka kita sangat membutuhkan ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Maka rekan dan rekan kita Ibnu Ibrahim ini masih sangat muda dan muda belia, bukan hanya sekedar mudah-mudahan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih murni tidak ada kesibukan untuk bekerja karena orang tuanya masih mencukupi, mohon waktunya digunakan sebaik mungkin. Kita gunakan untuk mencari ilmu, karena teman sejati yang selalu menemani dan memberikan nasihat yang terbaik adalah ilmu yang ada di hati kita, ilmu yang ada di dada kita. Kemanapun kita pergi, ilmu itulah nanti yang akan menjadi teman diskusi kita. Tanpa ilmu, kita tidak memiliki teman diskusi yang jujur sebagaimana ilmu yang kita miliki. Dan dari kemarin kita sudah khatam kitab akhlak, Taisirul Khalaq. Kemarin saya coba membaca kitab tentang karakter-karakter atau sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Untuk malam ini ada hal yang saya anggap lebih penting untuk dibahas, yaitu kitab Lughatul Hadis halaman 27. Mohon dibuka kitabnya itu, disimak kitabnya. Halaman 27. Halaman 27. Al-Babu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Jalaluddin Ibnu Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bisairi salihin fi dharain amin. Fi kitabih Lughatul Hadis al-Babu Tansi'u. Adapun bab yang ke-9, bab yang ke-9 fi fadilatil sholatil jamaah, dalam menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu luar biasa. Seorang muslim harus menghargai waktu. Seorang muslim harus menghargai waktu. Kita juga punya ayat wal asri innal insana, apa terusnya? Innal insana lafi khusrin, terus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa. Demi masa, demi waktu. Waktu itu kesempatan yang diberikan oleh Allah yang sangat berharga untuk kita. Maka dalam setiap nafas kita itu memiliki tuntutan-tuntutan tersendiri. Ketika masuk waktu maghrib, kita harus sholat maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, kita harus sholat maghrib. Ketika masuk waktu isya, kita harus sholat
Isya. Ketika masuk waktu subuh kita harus segera sholat subuh. Sholat itu ya, karena kita ini orang yang beriman, karena kita ini orang yang yakin dengan adanya akhirat, maka kita juga yakin bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Wajib itu apa? Wajib itu adalah perkara yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggal mendapatkan dosa atau siksa. Maka ketika kita itu waktunya maghrib dan kita belum sholat maghrib, kira-kira hatinya enjoy saja atau hatinya boten tenang? Halo. Kalau sudah masuk waktu sholat isya, ternyata sampai belum sholat isya, ini artinya tenang atau boten tenang? Tenang. Belum sholat isya. Boten tenang. Saya sendiri ketika ada jam ngajar di pondoknya Gus Ali di Progresi, maka ketika ada misa saya harus gaspol ke sana. Di pondok ada teman-teman yang imami. Nah, itu selama saya ngajar kalau belum sholat itu belum tenang. Pulang jam 9 belum tenang. Makanya biasanya di sana saya masuk kelas sholat di kelas di lantai 4. Nah itu sholat di sana. Setelah sholat tenang, ngajar tenang, pulang tenang. Tapi kalau belum sholat belum tenang. Nah itu. Jadi kita sebagai umat Islam niki harus melakukan sholat 5 waktu. Wallahualam bishawab. Benar. Tapi yang ceramah dewe, ya tak leren ini ya, kita sebutkan dulu. Nah ini penting saya sampaikan karena banyak sekali anak-anak muda yang tidak gubris sholatnya. Nah ini sangat kasihan sekali. Ya, sangat kasihan sekali. Kita terjatuh di jalan itu paling luka seminggu sembuh. Tapi kalau kita nggak sholat, di mana tempat kita jatuh? Di neraka. Na'udzubillah min kebun binatang. Itulah gajah binatang yang amat besar, matanya sipit, telinganya lebar. Di mana tempatnya? Di kebun. Itu gitu. Jadi salat itu penting. Kalau kita belum melakukan sholat, kita tidak akan tenang. Tapi ketika kita sudah melakukan sholat, maka kewajiban kita sudah kita lakukan. Tubuh ini sudah tidak ada beban lagi. Maka tubuh ini terasa free, terasa bebas, karena kewajibannya sudah dilakukan. Oleh karena itu, ketika kita ingin merasakan hidup yang tenang, hidup yang nyaman, hidup yang tanpa beban, maka hendaknya ketika kita mendengarkan azan, segera datang ikut sholat berjamaah. Itu kunci resep agar kita bisa hidup damai, hidup tenang. Saya sendiri bersyukur karena rumah saya berdempetan dengan musyawarah. Kalau tidak jamaah terkena sanksi sosial. Pinggir jamaah, pokok jamaah. Oleh karena itu, mungkin jamaah saya itu bukan karena sungkan kepada Allah, tapi sungkan karo tong. Tapi sudah untung saya masih bisa sholat
jamaah. Cuman ini butuh ditambah lagi ilmunya agar kita ini sholatnya, ibadahnya bukan karena tetangga, bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya gitu. Jadi kita sholat, alhamdulillah, kalau sholat di awal waktu, maka akan damai hidup kita. Orang itu dilihat, orang itu menghargai waktu apa tidak, hidupnya tertib apa tidak, cukup dengan dilihat sholatnya. Kalau sholatnya kacau, hidupnya nggak jelas. Halo, orang itu kalau sholatnya kacau, berarti hidupnya tanpa arah. Karena tujuan kita hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tujuan kita diciptakan itu apa? Ibadah. Sampai ngaji ibadah, sampai kerja ibadah, sampai sekolah ibadah, sampai makan biar bisa sekolah juga ibadah, sampai mandi biar kalau sekolah temennya nggak kelakuan kena ambu galai juga ibadah, sampai pakai parfum juga ibadah. Yang penting nggak tujuannya iri-iri ya. Tujuannya menjaga agar tidak mengganggu orang lain. Ini ibadah semua. Jadi tujuan hidup kita adalah ibadah. Ibadah itu banyak. Wonten ibadah sunnah, wonten ibadah wajib. Ngapain kita ngejar-ngejar sholat sunnah kalau wajibnya ketinggalan? Yang pertama yang harus kita laksanakan adalah yang wajib. Yang sunnah nanti dulu. Kalau kita ini sudah bisa melakukan yang wajib, ditambah lagi kualitasnya, ditambahi kesunahan. Insya Allah kalau kita bisa melakukan yang wajib dan yang sunnah, kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, agar kalian juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kalau bertepuk sebelah tangan itu sakit. Sampai bilang cinta sama Allah, terus nggak dibales sama Allah, sampai dicuekin sama Allah, gimana perasaan lo? Sakit nggak? Sakit. Nah gitu. Jadi ketika kita itu cinta kepada Allah, maka cara untuk meraih balasan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah dan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah senang kepada kita, Allah suka kepada kita, Allah cinta kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan kita bersolawat itu juga sama nih waktu solawatan ini. Sampai kita semua bertujuan membaca solawat itu. Di dalam solawat itu selalu tersirat akhlak Rasulullah SAW. Sampai solawatan apa mau solawatan? Contoh solawat. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Terusan apa? Ya,
ya aunal gharimi salam alaika. Terus apa? Oh, kita pakai ya aunal gharimi. Ya aunal gharimi salam alaika. Aunal gharimi itu artinya apa? Ya aunal gharimi, hai penolong orang yang punya hutang. Hai Nabi, duhai Nabi yang suka menolong orang yang miskin. Wahai Nabi yang suka menolong orang-orang yang tenggelam dalam hutang. Wahai Nabi yang suka menolong, membantu, memberi pekerjaan kepada orang yang pengangguran. Itu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita itu amal ya Habibi, manduk-manduk tak. Amal ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi. Tangannya kayak kau ya. Salam alaika Habibi. Yang terutama, yang tersirat, yang dipesankan dalam salat ini, ya aunal gharimi. Wahai Nabi yang menolong orang yang punya hutang. Artinya apa? Kalau kita berani memanggil nama Rasulullah dengan nama yang ini, kita harus memasukkan sifat itu ke dalam diri kita. Hai kamu pecinta Nabi Muhammad SAW, kamu jangan ngaku cinta kalau nggak bisa niru Nabi. Nabi Muhammad sukanya menolong orang yang nggak mampu. Maka kita harus menjiwai sifat baik itu dan kita masukkan sifat baik itu ke dalam tubuh kita. Insya Allah. Nah, apa yang kita lakukan setidak-tidaknya wonten miripe kali yang dilakukan Kanjeng Nabi. Disauri alhamdulillah. Nek dereng disauri alhamdulillah. Karena nopo nek dereng disauri ganjarane sik mili terus. Nek wis disauri ganjarane putus. Makane nek dereng disauri matur suwun alhamdulillah ganjaran kula sik mili terus. Ngoten napa mboten? Mboten jero kaijo. Kita itu harus meniru Nabi Muhammad SAW. Niku fi fadilati sholatil jamaah. Kita ketika kita ini memperhatikan sholat berjamaah, maka satu kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT kita lakukan di awal waktu. Waktu terbaik sholat itu di awal waktu. Dan ketika kita berjamaah, pahala kita dilipat gandakan 27 derajat. Sudah sholat di awal waktu, berarti dia pandai menghargai waktu, berarti dia hidupnya tertib, berarti dia itu pahalanya banyak dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Insya Allah nek sergap sholat jamaah rezeki gampil. Bukan rezeki dunia mau, rezeki akhirat juga. Makanya nek sampean kepingin rezekinya tertata, silakan ditata sholat jamaahnya. Saya punya teman itu ada pesanan. Saya lupa entah 300 juta, entah 30 juta. 300. Itu janjian di sebuah kafe dan deal untuk memberikan DP sebanyak 30 juta. DP-nya 30 juta. Baru pertengahan ngitung uang terdengar azan. Coro sampean terus ngitung duit apa jamaah dhisik. Iki nek diculno duit miber gak situ tadi. Nah, itu salah. Terus yang dilakukan oleh teman saya itu, dia bilang sama kliennya, maaf, ini ada azan.
Saya pamit dulu, nanti dilanjutkan lagi. Saya mau sholat, setelah sholat saya kembali lagi. Kalau mau ikut silakan. Nah, ternyata hal seperti ini bukan menjadikan rezekinya kabur, nggak jadi pesan, tapi justru malah yang tadi pesan justru malah sangat terkesan. Wah, ini jelas orangnya baik. Wong dia itu sama Allah nganutnya luar biasa, jelas takut dosa. Kalau saya bisnis dengan orang ini, dia tidak mungkin menipu saya. Nah, akhirnya apa? Sholat berjamaah, terus mau Ramadan balik, ngitung malih, alhamdulillah semakin lancar. Alhamdulillah. Makanya nek sampean sholat berjamaah, insya Allah dikabulkan kaya Allah SWT. Yang terpenting bukan urusan duit, yang terpenting kita dapat meraih cintanya Allah SWT. Demi cinta Allah kita siap mengeluarkan uang untuk sedekah. Demi cinta Allah kita siap memeras keringat. Demi cinta Allah kita siap berkorban tenaga. Demi cinta Allah kita siap bla 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 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah SWT. Amin Allahumma amin. Pesan kula nggih, halo. Ojo sampai gak kepingin ngopi yo, kepingin dolen dolino. Sing penting ojo ninggalo sembahyang. Tiyang niku nek sembahyang, nggih. Tiyang niku nek ngopeni salat, insyaallah diopeni kali Gusti Allah. Tiyang niku nek ngopeni salat, insyaallah diopeni karo Gusti Allah. Kula nggak ada kenalan kemarin tiangnya mertamu ke beliau dan orangnya luar biasa dan termasuk guru saya. Ketika beliau merantau, orang tuanya tidak khawatir sama sekali karena prinsip orang tuanya ngeten. Lapo kuatir karo anak sampeyan, bojone dia ngomong, wah arek angger sembahyang lak diopeni pangeran. Arek angger sembahyang lak diopeni pangeran. Nek sampean kepingin gak diopeni Gusti Allah, gampang, ojo sembah dibungkus sak beras-beras kesok mangan nek dene. Pun monggo, kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa tanpa kasih sayang Allah SWT. Berkat kasih sayang Allah kita diciptakan. Berkat kasih sayang Allah kita hidup. Berkat kasih sayang Allah kita merasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Mudah-mudahan kita tidak mengecewakan Allah SWT. Sampeyan pernah dikecewakan apa buatan? Oleh siapa? Sakit enggak? Makanya jangan mengecewakan orang lain, jangan mengecewakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan agama Islam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kegiatan kita sholawatan bisa istiqomah, ngaji bisa istiqomah. Amin Allahumma. Dan maghrib kalau tidak ada kegiatan harus ngaji. Yarfa'illahu apa? Hal yastamil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Orang yang berilmu itu derajatnya ditinggikan oleh Allah SWT. Harapan saya mudah-mudahan sampean diberikan derajat yang tinggi oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'fa'ina wa fa'ilana wa qawlatina nabiyina ma'arikutu sa'adaka rabbi wa fi'na wa fi'kullina
كذلك ينبغي القرآن وارزق كل حالا دائما وآخر أتيا عونا نبذ الخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخر بلد منك الويل واجعل عنا ربنا كل الديون وبما تأتينا رسلنا واغفر رزق أنت أكرم من ستر ورسولة الله كسر مصطفى دعانا ووفى بالكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآن الكرام الشرفاء وعلى صلى صديق ربي قيني ومن يحبني كذا مشايخ من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل سميع من كل ما دائما الأمر جرى دائما يا إياس المستغيثين ويا مهدي الحكم إذا ما كان نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب إن دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرم والصلاة الله تنزل مصطفى إلى الحق دعانك وعلى آله وصحبه أنتما لنا أن يكون مسلم بدر اللهم اجعلنا بهداك وجعلنا من شر الهدى ولا نولنا من سواك ولا تجعلنا من خلق الرشد واسم الله الرحمن الرحيم أن الله من نشر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر الفاتحة